Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1974 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami dengan firman-Mu, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan, tetap menjadi berkat bagi dunia ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Buka Alkitab kita dalam kitab Nehemia pasal 4 ayat 16 sampai ayat 23. Nehemia pasal 4 ayat 16 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah, dan mengenakan baju sirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa, dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekanya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga, aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari, dan melakukan pekerjaan pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Nehemia bersama dengan orang-orang Yahudi sedang mengerjakan pembangunan tembok-tembok di Yerusalem serta merenovasi bait suci yang terbakar. Meskipun Nehemia mendapat kuasa dari Raja Artasasta untuk mengerjakan pekerjaan mulia ini, tapi ada saja orang-orang yang tidak senang dengan pembangunan tembok Yerusalem. Siapa mereka? Mereka adalah Sanballat, Tobia, orang-orang Arab, dan orang-orang Amon yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Nehemia dan orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara sudah terjun dalam dunia pelayanan, lalu ada orang yang tidak suka dengan saudara, saya mau bilang, saudara tidak sendirian. Nehemia dan para nabi, orang-orang Israel pernah mengalami itu semua. Jadi saudara, jangan baperan. Jangan merasa, kenapa Tuhan izinkan saya begini, padahal saya kan
mau melayani Tuhan dengan segenap hati seumur hidup saya. Tapi kenapa ada tantangan? Kenapa ada orang-orang yang kontra dengan apa yang menjadi niat baik saya dan sebagainya? Saudara, dengar ini baik-baik. Jangan baperan. Pesan firman Tuhan kemarin, jangan baperan. Kalau saudara baperan, saudara tidak akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Saudara, iblis itu menyerang supaya kita itu mengasihani diri kita sendiri. Sehingga kita baperan, saudara. Orang kalau sudah baperan, saudara, nggak akan maju-maju, saudara. Yang dia lihat adalah orang-orang yang menyakiti dia. Dia nggak lagi fokus pada tujuan mulia. Apa yang Tuhan sudah rencanakan untuk dia lakukan, kerjakan dalam hidupnya. Karena apa? Dia fokus pada orang-orang yang menyakiti dia. Makanya saudara, kalau sudah terjun dalam dunia pelayanan, saudara pasti akan berhadapan dengan orang-orang seperti Sanbalat, Tobia, orang-orang yang tidak senang dengan apa yang orang percaya kerjakan. Jadi saudara, jangan baperan. Saudara perhatikan ayat 16 sampai ayat 18. Saya bacakan sekali lagi. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah dan mengenakan baju sirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa apa yang dikerjakan Nehemia bersama dengan orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka memang betul-betul berhadapan dengan musuh mereka, orang-orang yang tidak senang dengan mereka. Makanya untuk mensukseskan pekerjaan mereka, mereka harus berjaga-jaga. Mereka harus selalu siap siaga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa orang-orang seperti Sanbalat, Tobia, orang-orang Arab, orang-orang Amon, mereka punya masa. Mereka, karena mereka nggak senang dengan apa yang dikerjakan Nehemia, mereka bisa saja dengan masa mereka menyerang secara tiba-tiba untuk menghancurkan pekerjaan orang-orang Yahudi pada saat itu yang sedang membangun tembok. Makanya mereka yang sedang bekerja, mereka harus siaga. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar saudara. Yang pertama, kita harus selalu siap bekerja. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa semua orang Yahudi, mereka harus mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Mereka harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini. Saudara, kalau kita melihat, mereka dituntut untuk bekerja, mensukseskan pekerjaan untuk pembangunan tembok-tembok Yerusalem dan merenovasi bait suci yang terbakar itu. Mereka harus mengerjakannya dengan segenap hati. Mereka tidak mendapat upah pada saat itu, tapi saya percaya upah mereka besar di sorga. Amin. Saya percaya saudara, ketika kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa, karena upah yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Amin. Di sorga nanti. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apakah saudara siap sedia untuk bekerja di ladang Tuhan? Saudara, firman Tuhan katakan bahwa ladang telah menguning, sudah siap untuk dituai. Saudara, tuaian banyak, tetapi pekerjaannya sedikit. Saudara, kita tahu bersama bahwa masa-masa ini adalah masa-masa penuaian, masa-masa akhir zaman, di mana Tuhan akan segera datang.
Saudara, Tuhan mau saudara banyak orang diselamatkan, supaya banyak orang nanti di surga menaikkan pujian penyembahan bagi Raja di atas segala raja. Dan Tuhan mencari orang-orang yang siap bekerja, menuai jiwa-jiwa bagi Kristus. Pertanyaan saya sederhana, apakah saudara siap untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan, menuai jiwa-jiwa yang sudah matang, yang sudah siap dituai? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berkata saya siap, saudara ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja saudara. Saudara, ada percepatan waktu sekarang ini. Tuhan sudah mau segera datang. Makanya saudara libatkan diri saudara dalam pekerjaan Tuhan ini. Saya melihat di dalam firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kita umat Tuhan harus selalu siap bekerja untuk Tuhan. Haleluya. Saudara, dengar ini baik-baik. Kita diciptakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Saudara lihat bahwa tangan kiri mereka bekerja, tangan kanan mereka berjaga-jaga pegang senjata. Jangan sampai saudara, tangan kiri kanan saudara bekerja sampai saudara sudah nggak berjaga-jaga saudara. Saudara sudah nggak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, bahaya saudara. Iblis akan sangat mudah, atau musuh sangat mudah akan mengalahkan saudara. Saudara, kita memerlukan uang. Betul, kita harus bekerja. Tapi ingat, kita harus juga memegang senjata. Senjata itu kalau firman Tuhan katakan itu adalah firman Tuhan. Makanya saudara, kita harus seimbang dalam kehidupan kita. Kita bekerja, tapi kita juga harus menjaga iman kita, berjaga-jaga saudara, supaya kita tetap setia. Supaya di saat Tuhan datang nanti, Tuhan mendapati saudara dan saya setia dalam bekerja di ladang Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita tangkap menjadi pelajaran dari kebenaran firman Tuhan ini. Nehemia dan orang-orang Yahudi pada saat itu, orang-orang Yehuda, orang-orang Israel, mereka selalu siap bekerja untuk Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, mereka selalu berjaga-jaga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tangan kiri bekerja, tangan kanan mereka memegang senjata. Pegang panah, pegang pedang, pegang tombak. Ada juga yang pegang sangkakala. Saudara, mereka berjaga-jaga. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya harus berjaga-jaga. Karena Tuhan sudah mau datang, saudara. Jangan sampai Tuhan datang, kita semua tertinggal, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua menginginkan ketika Tuhan Yesus datang, sangkakala berbunyi, menggema di seluruh dunia ini. Kita melihat Sang Juru Selamat di atas awan-awan. Dan kita semua yang percaya kepada Yesus, kita semua pada saat itu juga rapture, langsung terangkat menyambut Sang Mesias, Sang Raja di atas segala raja, di atas awan-awan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjaga-jagalah karena Tuhan segera datang. Haleluya. Yang ketiga saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini saya menangkap pesan bahwa orang-orang percaya pada saat itu, umat Tuhan di bawah komando Nehemia, mereka selalu bersama-sama. Mereka tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi selalu bersama-sama. Perhatikan ayat 22 dan ayat 23. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia tidak bekerja sendiri. Nehemia mengajak semua umat Tuhan pada saat itu untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan dan ada bersama-sama dengan Nehemia. Tidak boleh bekerja sendiri, tidak boleh berjalan sendiri, harus selalu bersama-sama. Saya percaya saudara, kalau umat Tuhan bersatu, kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saya percaya saudara, kalau gereja Tuhan bersatu, maka kita akan memenangkan bangsa kita tercinta Indonesia. Amin. Tapi sayang, gereja atau orang-orang percaya yang lain berjalan sendiri, saudara. Saudara, saya percaya kalau kita bersatu, kita kuat. Amin. Kita akan lakukan hal-hal yang luar biasa dahsyat. Kalau orang-orang percaya bersatu, mujizat Tuhan akan karyakan atas negeri kita Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu, mari kita selalu bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, buang egosentris kita, buang fanatisme gereja sinode, atau kalau kita sudah fanatik dengan hamba Tuhan ini dan itu, dan kita nggak mau dengar lagi hamba Tuhan yang lain berbicara, saudara, padahal Tuhan menyampaikan firman melalui orang-orang seperti itu, saudara. Tapi karena fanatisme kepada pendeta si A, si B, saudara, akhirnya apa, saudara? Mulai ada kekerasan hati. Kita nggak mau lagi mendengarkan firman Tuhan selain gembala atau pendeta kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang membuat kita susah untuk bersama-sama. Saudara, mari kita bergandengan tangan. Kita menanggalkan semua ego kita, fanatisme terhadap gereja kita. Mari kita bergandengan tangan, kita bersatu, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau gereja Tuhan bersatu, oh haleluya, kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat, hebat, luar biasa. Dan kita akan menuai jiwa-jiwa di negeri kita tercinta Indonesia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu. Jangan lagi karena saudara ada di gereja yang besar, lalu saudara menyepelekan, pandang enteng kepada gereja-gereja yang masih merintis, saudara. Jangan. Kita satu tubuh, mari kita bergandengan tangan. Kita selalu bersama-sama, maka kita akan menjadi gereja Tuhan yang kuat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat kesuksesan Nehemia karena umat Tuhan pada saat itu bersatu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Nehemia dan apa yang dia kerjakan dalam pembangunan tembok-tembok Yerusalem. Yang pertama kita belajar dari firman Tuhan ini, mereka selalu siap bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau bekerja di ladang Tuhan. Tuhan sudah mau datang. Amin. Biar Tuhan datang ke dunia ini, Tuhan mendapati saudara dan saya sedang melayani Tuhan, sedang bekerja di ladang Tuhan. Mari kita siap sedia untuk bekerja di ladang Tuhan. Haleluya. Yang kedua, mereka selalu berjaga-jaga. Tangan kanan mereka pegang senjata, tangan kiri mereka bekerja. Ada keseimbangan di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu berjaga-jaga. Betul, kita bekerja untuk mencari uang, tapi ingat, kita harus terus berjaga-jaga. Jangan sampai kita fokus kepada mencari uang sampai kita menanggalkan iman kita. Kita harus berjaga-jaga, saudara. Amin. Karena iblis memiliki siasat yang cerdik. Makanya kita, saudara, harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita fokus cari cuan, kita lupa sama Tuhan. Yang ketiga kita belajar, mereka selalu bersama-sama. Mereka bekerja sama-sama. Mereka saling menjaga satu dengan yang lain. Mereka ada di satu tempat bersama-sama. Saudara, saya percaya kalau kita bersama-sama, kita bersatu, gereja Tuhan akan Tuhan pakai untuk menjadi jawaban di akhir zaman ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang luar biasa.
Hamba berdoa biarlah firman Tuhan ini jadi rema, jadi berkat bagi semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hidup mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur, mereka yang berduka cita, dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Dan hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa tanggal 12 Desember kita akan berbagi berkat. Kita akan berbagi untuk hadiah-hadiah Natal bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam rangka hari renungan pagi ini, hari ke-2000 hari renungan pagi ini mengudara. Dan mari kita menjadi berkat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur untuk mensukseskan ini, saudara bisa menabur ke Bank BNI, nomor rekening BNI di 1619 570788, atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Mawuntu. Mari kita sukseskan hari ke-2000 renungan pagi ini mengudara. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.